Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada pada saat ini. Kasih karunia daripada Tuhan beserta dengan saudara sekalian, kiranya Tuhan memberkati, melindungi, menyertai saudara sekalian, dan menguatkan saudara sekalian di dalam menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Saudara, mari buka Alkitabmu dan perhatikan di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37. Lukas pasal 10 ayat yang ke-25 sampai yang ke-37. Saudara-saudara, di bulan yang lalu saya sudah membahas tema-tema yang berkaitan dengan kasih. Dan kali ini saya akan mengajak kita untuk melihat fakta bahwa kasih itu tidak dibatasi oleh apapun juga. Di dalam perikop yang tadi saya sebutkan di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37, Tuhan Yesus menjawab pertanyaan dari seorang ahli Taurat yang bertanya tentang bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Sebenarnya tujuan ahli Taurat ini jelas bahwa dia ingin mencobai Tuhan Yesus melalui pertanyaannya yang ada di dalam ayat ke-25. Dan ketika Yesus menjawab bahwa dia harus mengasihi Tuhan dan sesama manusia, dia tidak puas. Kemudian dia bertanya lagi kepada Yesus dengan pertanyaan, siapakah sesamaku manusia? Saudara-saudara, seorang ahli Taurat mengajukan pertanyaan yang tidak berbobot. Apakah dia benar-benar tidak mengerti tentang sesama manusia? Saya yakin orang yang sekaliber ahli Taurat pasti mengerti arti sesama manusia. Tetapi kalau dia mengerti, mengapa dia bertanya lagi? Perhatikan saudara di ayat 29 yang berbunyi, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, siapakah sesamaku manusia? Jadi saudara, pertanyaan orang ini lahir dari motivasi yang tidak beres. Ayat 25 mengatakan dia ingin mencobai Yesus. Dan ayat 29 mengatakan dia ingin membenarkan diri. Jadi saudara, orang ini bukan tidak tahu, tetapi orang ini adalah pura-pura tidak tahu dan tujuannya justru jahat. Tetapi Yesus tetap menjawab pertanyaannya. Dan jawaban Yesus sungguh menusuk hatinya. Yesus memberikan jawaban kepadanya melalui sebuah kisah, yaitu tentang orang Samaria yang baik hati. Saudara bisa membaca ayat 30 sampai 37. Melalui kisah ini, Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa kasih itu tidak dibatasi oleh apapun juga. Kasih itu tidak dibatasi oleh apapun juga. Yesus menceritakan bahwa ada seorang manusia yang sedang dalam perjalanan dari Yerusalem menuju Yeriko. Di dalam perjalanan ia diserang oleh penyamun. Hartanya dirampok habis dan dirinya dipukul sampai setengah mati. Lalu dia dibiarkan tergeletak di tengah jalan. Ketika korban ini dalam keadaan tergeletak setengah mati, lalu ada seorang imam juga melewati jalan itu. Imam ini melihat orang yang sedang tergeletak, tetapi imam ini menghindari si korban. Kita tidak tahu apa alasannya si imam menghindari si korban. Mungkin dia takut
itu hanya tipuan atau ada alasan yang lainnya. Namun yang jelas bahwa imam ini tidak tergerak untuk menolong si korban. Setelah itu, setelah si imam lewat, lalu ada lagi seorang Lewi yang melewati jalan itu. Ketika dia melihat si korban, dia pun melewatinya begitu saja. Kita juga tidak tahu apa alasannya dia membiarkan si korban tetap tergeletak di sana. Kemungkinan alasannya juga sama dengan si imam, yaitu ia takut itu hanya tipuan. Imam dan Lewi adalah orang-orang yang spesial, dalam arti mereka adalah orang-orang yang cukup terpandang di dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu. Dan tentunya mereka ini adalah orang yang mengerti tentang ajaran firman Tuhan. Dan jika kita merujuk pada kitab Imamat 21 ayat 1, ada kemungkinan bahwa kedua orang ini takut menajiskan diri mereka. Mereka mungkin berpikir bahwa orang itu sudah mati. Dan sebagai seorang imam atau sebagai seorang Lewi yang terikat pada hukum Taurat, menurut ajaran mereka adalah tidak boleh menyentuh mayat. Mereka takut menajiskan diri mereka jikalau si korban itu sudah mati. Kedua orang ini sebenarnya lebih mementingkan diri mereka sendiri daripada menolong seorang manusia yang sedang tergeletak di tengah jalan dalam keadaan setengah mati. Seseorang yang sesungguhnya membutuhkan pertolongan dengan segera. Tetapi perasaan takut tertipu, curiga kalau itu adalah komplotan penjahat ada di situ, atau takut menajiskan diri, menyebabkan mereka kehilangan kemanusiaan mereka. Memang harus kita akui bahwa tidak mudah menempatkan diri kita jika kita ada di posisi seperti si imam dan si Lewi. Apalagi dalam konteks zaman yang banyak kejahatan merajalela, kemudian tipu menipu ada di mana-mana, dan kita tetap harus meminta hikmat dari Tuhan agar kita mampu mempraktekkan kasih, menolong orang yang memang perlu kita tolong. Tentu saudara, tentu kedua orang ini menjadi peringatan bagi kita sebagai orang-orang beriman, sebagai orang-orang percaya. Kedua orang ini adalah orang-orang yang menyebut diri mereka orang beriman, mengasihi Tuhan, bahkan mereka termasuk kelompok elit. Tetapi mereka ternyata lebih mementingkan diri sendiri dan mengabaikan orang yang seharusnya mereka tolong. Setelah si imam dan si Lewi lewat, lalu datanglah orang Samaria yang juga melalui jalan itu. Ketika ia melihat si korban yang sedang tergeletak di tengah jalan dan di dalam keadaan setengah mati, orang Samaria ini tidak banyak berpikir, tidak banyak pertimbangan, tidak menaruh curiga. Tetapi ayat 32 berkata bahwa hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ketika dia melihat orang yang sedang tergeletak setengah mati, Alkitab berkata bahwa hatinya tergerak oleh belas kasihan. Orang Samaria ini bukanlah orang yang religius seperti si imam dan si Lewi. Selain itu, saudara, orang Samaria sering dianggap musuh dan tidak bisa dibandingkan dengan orang
Yahudi. Sementara si korban tidak dijelaskan latar belakangnya. Dan ada kemungkinan bahwa si korban adalah orang Yahudi. Hal ini menarik sekali bahwa orang Samaria menolong orang Yahudi yang adalah korban perampokan. Padahal orang Samaria ini sering dianggap sebagai musuh, tapi justru musuh ini menolongnya. Kasih orang Samaria ini tidak dibatasi oleh apapun juga. Dia berbuat kasih karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia pun tidak pikir macam-macam selain menolong si korban terlebih dahulu. Karena sewaktu itu si korban sedang dalam keadaan yang sangat membutuhkan pertolongan. Ketika dia melihat si korban, dia mendatanginya, dia membalut luka-lukanya, menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ia membersihkan luka-luka si korban, menaikkannya ke atas keledai tunggangannya, membawanya ke tempat penginapan, merawatnya pada hari itu juga. Setelah lewat semalam, ia menitipkan uang kepada pemilik penginapan dan meminta bantuannya untuk merawat si korban. Dengan pesan, jika uang yang dititipkannya tidak cukup, tolong ditalangin dulu, nanti dia akan kembali dan melunasi yang perlu dilunasi. Orang Samaria ini berbuat kasih secara komplit. Hatinya tergerak oleh belas kasihannya dan dibuktikan di dalam tindakan nyata. Orang Samaria ini bukan orang religius seperti si imam atau si Lewi, atau mungkin saudara dia hanyalah jemaat biasa dan orang-orang yang sederhana hidupnya. Tetapi dia punya kasih terhadap orang lain dan ia berbuat lebih dari yang diharapkan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, betapa sering saudara kita ingin berbuat kasih, tapi kasih kita dibatasi oleh banyak hal, oleh banyak pertimbangan, oleh banyak hal-hal yang sebenarnya tidak esensial. Dan saudara, mari kita belajar dari orang Samaria ini. Kasihnya tidak dibatasi oleh apapun juga. Sebenarnya saudara, dia adalah dianggap sebagai seorang musuh bagi orang-orang Yahudi. Tapi justru dialah yang berbuat kasih lebih kepada orang-orang, kepada si korban yang adalah orang yang menganggapnya sebagai musuh. Saudara, kasih orang Samaria ini tidak dibatasi oleh apapun. Kasih juga tidak perlu hitung-hitungan. Kasih itu rela memberi dan berkorban. Dan itulah yang dilakukan oleh orang Samaria itu. Saudara-saudara, mari kita belajar untuk mengasihi sesama manusia. Mari kita belajar mengasihi tanpa batas, tanpa dibatasi oleh apapun juga. Karena kita telah dikasihi oleh Sang Pencipta, oleh Tuhan. Maka kita pun perlu belajar mempraktekkan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar pada saat ini, di mana kami boleh belajar tentang kasih yang nyata dari seorang Samaria. Seorang Samaria yang berbuat kasih yang nyata tanpa dibatasi oleh apapun. Tuhan, kami berdoa supaya kami belajar untuk mengasihi tanpa dibatasi oleh apapun juga. Terima kasih Tuhan, berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Kasih-Mu menopang, melingkupi, menyertai mereka, sehingga kami sanggup berbuat kasih dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya.